Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes atau yang mewakili, yang terhormat Kementan, RB, dan tim yang sudah hadir dalam acara hari ini, yang terhormat Siti Masyitah Rama dan tim dari USAID Madani, yang terhormat Bapak Alvan dan tim dari Atmago, serta yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara, semua yang hadir dalam acara FGD pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Hingga sampai saat ini, kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat, lancar, dan tanpa kekurangan suatu hal apapun. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang kita cintai. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga FGD dengan tema Digital Complaint Handling, dan yang keempat penutup. Untuk pembukaan acara pada pagi hari ini, marilah kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang telah membacakan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan yang akan diwakili oleh Bapak Imam Budi Santoso, SST MHKes, selaku Sekdim Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Kepada Bapak Imam Budi Santoso, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eni Gani dari Kementerian PAN-RB bersama timnya. Yang saya hormati dari USAID Madani serta rombongannya ini. Yang saya hormati dari Atmago serta rombongannya, dan yang saya hormati Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes atau yang mewakili hadir nih dari Kominfo. Alhamdulillah nih dari Kepala Kesbangpol Kabupaten Brebes. Alhamdulillah. Oh, jadi sedang rawuh Bu. Kepala Bagian Kesra Sekda wonten yang mewakili belum hadir. Kepala Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Brebes, ini sedang rawuh Mas. Dan yang saya hormati Kepala Puskesmas, insya Allah ini sudah hadir semuanya dari Puskesmas Tanjung. Pak Bambang, Kepala Puskesmas Wanasari, Kepala Puskesmas Kepala TU Puskesmas Tanjung dan Kepala TU Puskesmas Wanasari. Juga dari SK Unggul ini. Terus gebrak peka tentang hadir. Oh, ini matur nuwun. Kader penggerak desa Pesantunan, ini. Dan yang saya hormati Kepala Bidang Yankes beserta timnya, serta Kepala dari Bapperit Bangden, dari Bapperit Bangden. Oh, ini. Padahal nomor 1 Mas, tapi bacanya kemana ke bawah. Jadi ngapain teman hadirnya, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat sehat kepada kita semuanya.
sehingga pada pagi hari ini, sekalipun 2 hari ini Brebes ini cuacanya cukup tapi semoga tidak banjir. Brebesnya tidak merembes, tapi Brebes asli kering. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan menghadiri acara pagi hari ini dalam acara FGD bersama Kabupaten Brebes tentang digital complaint handling. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya kelak di kemudian hari akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama Ibu Kadinkes, mohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau sedang dinas luar berkaitan dengan raker Kesnas di Jakarta selama 4 hari ini, sehingga beliau mewakilkan kepada kami pertama mengucapkan selamat datang, terutama yang paling jauh dulu nih dari Kemenpan RB nih, jauh tapi dekat sebetulnya. Karena kalau diukur-ukur dari sini sampai Paguyangan sama Salem itu hampir sama. Lewat tol soalnya. Kalau kami ke Salem itu bisa 3 jam, lebih malah kalau lewat Bumiayu. Jadi mungkin melebihi dari pusat Jakarta itu. Jadi dalam rangka fokus FGD ini dalam hal komplain handling ini Bu Kadinkes mohon maaf tidak bisa hadir dan mengucapkan selamat datang kepada dari Kemenpan RB beserta yang lainnya dari Madani, dari SK Unggul, Atmago dan lain-lain, dari Gebrak, dari Pekan. Ini pada pagi hari ini alhamdulillah bisa bertemu bersama, dan sejatinya ini yang kami tunggu. Karena terus terang perlu kami sampaikan, ini Brebes ini tadi yang saya sampaikan ini kabupaten yang geografisnya cukup luas dan cukup menantang. Jadi data sering berkomunikasi dengan wilayah Jawa Barat, Jabodetabek. Brebes ini gara-gara tadi ini domisili permanen atau domisili nomaden. Karena KTP ID-nya ID Brebes, tapi beliau memang tadi seminggu di Jakarta, seminggu di Brebes, sebulan di Jakarta, sebulan di Brebes, bahkan 3 bulan di Jakarta, 3 bulan di Brebes. Dan ini harus kita akui, mungkin daerah lainnya ada, tapi Brebes ini cukup menonjol, terutama Brebes tengah dan selatan. Yang terhormat mungkin Bapak Sekretaris Dinas tadi sudah pamit duluan. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Bapeda, kemudian yang terhormat tim dari Yusuf Madani, kemudian dari yang terhormat pula dari tim Atmago, Ibu Silvi dan tim, kemudian dari SK Unggul, kemudian dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama perkenalkan kami dari Asdep Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian Pan-RB. Kami ada satu tim, Pak. Jadi nama saya Ibu Emida, kemudian di sana ada Pak Indra, kemudian ada Pak Teguh dan Ibu Sinta. Jadi kami di sini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena telah difasilitasi untuk melihat salah satu binaan dari tim Madani terkait pelibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian tadi kita sempat komunikasi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya ada yang
kami ingin membicarakan sebenarnya dari semua yang sudah dilakukan, kami sudah mendengar sendiri keterkaitan pelibatan masyarakat di dalam pengaduan ya istilahnya. Jadi kita ini kan sebenarnya walaupun lampu sudah berjalan dengan baik, tapi sebenarnya kami ingin juga keterkaitan dengan implementasi atau di lapangan terhadap aplikasi lapor ini seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi kami inginnya bisa nanti kita kolaborasi lah, bisa kolaborasi antara lapor dan lampu seperti itu. Sekarang UKP 4 itu, jadi ini yang menjadi aplikasi nasional, dan ini pun sudah diimplementasikan di kabupaten kota, jadi di seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia mengadu di situ, dan aplikasi ini sudah mempunyai istilahnya apapun dimanapun masyarakat mengadu pasti akan nyampe walaupun salah alamat. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana pendapatnya dari Kominfo berkaitan dengan apakah sudah memang aktif atau belum? Nah itu kami mohon pendapat dari saya. Kemudian Mas Indra bisa menambahkan, Mas Indra kira-kira apa yang perlu disampaikan terkait membersamai Ibu Emida dari Kemenpan, Kementerian PAN-RB ya Bu ya, dari nasional. Karena biasanya kita ketemu hanya melalui online ya selama 3 tahun, jadi baru kali ini ketemu secara langsung, sangat senang sekali. Yang saya hormati Ibu Kadit Yankes, Ibu Dr. Arlinda Rosmelani, dan Bapak Ibu perwakilan dari Kesbangpol, dari Sekda Bidang Organisasi, Kepala Puskesmas Wanasari, dan juga dari Puskesmas Tanjung, dan juga dari teman-teman Atma Connect, pejuang-pejuang dan juga tentunya Mas Hermanto dan tim ya dari SK Unggul. Luar biasa sekali bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya dengan Dinas Kesehatan, dengan Kesbangpol, dengan teman-teman Sekda. Bagaimana, kalau saya lihat di sini namanya bagus sekali ya, layanan aduan dan aspirasi masyarakat kepada puskesmas. Jadi memang lampu ini salah satu fokusnya kepada layanan puskesmas ya, terkait kesehatan ibu dan anak dan mungkin layanan puskesmas lainnya. Saya dari Yosef Madeni sudah mendengar tentang lampu ini baik dari Mas Hermanto gitu ya, Mas Her menceritakan, dan alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk mendengarkan langsung nih dari Ibu Erlinda ya, dari Ibu Kabit, kira-kira lampu ini seperti apa gitu ya implementasinya di lapangan, dan bagaimana kolaborasi yang dibangun antara masyarakat yang didorong oleh teman-teman SK Unggul, kemudian dengan puskesmas, dan kemudian bagaimana Dinas Kesehatan juga bisa menaungi gitu ya. Dan tadi Ibu Emida menyampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta diskusi terarah di pagi hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita diberi rahmat kesehatan untuk bisa hadir di pertemuan di pagi hari ini. Dan yang kedua, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keluangan waktu Bapak Ibu sekalian untuk hadir di pertemuan ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan bahwa saya coba akan mengutip satu ketentuan di dalam Undang-Undang Layanan Publik ya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Salah satu
pasalnya itu menyebutkan bahwa bagaimana upaya keterlibatan masyarakat itu terlibat mulai dari awal, dari perencanaan sampai dengan perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring. Nah, di dalam monitoring inilah kadang layanan-layanan atau kanal-kanal aduan ini yang saya pahami ya selama ini, mungkin bisa kita berbagi informasi, agak lubang, artinya gapnya ada di situ. Jadi masyarakat sudah mengadu dan kemudian sudah ada respon, tapi bagaimana implementasi dan sebagainya ini yang kadang tidak terjadi begitu. Yang saya hormati tim dari Kemenpan RP, yang saya hormati tim dari Yusef Madani, dan ada tim dari SK Unggul. Kemudian yang saya hormati pula undangan dari OPD lain, yaitu ada dari Diskon Infotik dan dari Baperling Bangda. Kemudian ada dari Kesbangpol, ya. Kemudian di sini juga hadir dari Puskesmas, yaitu Puskesmas Tanjung dan Puskesmas Wanasari. Langsung saja saya akan memaparkan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Brebes dalam kualitas layanan aduan Puskesmas. Jadi ini yang sudah dilaksanakan selama 2 tahun sejak. Kemudian ini media yang sudah ada di Puskesmas selama ini. Kita biasanya di Puskesmas ini menyediakan kotak saran, kemudian ada aduan langsung yang dicatat dalam buku keluhan pelanggan, ya. Kemudian biasanya hampir ya semua puskesmas ini sudah mempunyai medsos, ya. Ada Facebook, Instagram, kemudian juga ada kontak WA untuk keluhan pelanggan. Nah, ini bentuk dari laporannya, biasanya laporannya tiap bulan, ya. Kita melihat dari kotak saran, dari WhatsApp, dari Facebook, semuanya kita rangkum dalam laporan tiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Moderator, Bu Kabir, mohon izin, Bu Emida, mohon izin juga Bu, Bapak Ibu semua yang saya muliakan. Mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu terkait lampu, ya. Kalau dari pengamatan kami dari tadi pagi sampai sekarang, sebenarnya kami sangat mengapresiasi beberapa hal yang sudah dikembangkan. Ini inisiatif yang sangat baik Bapak Ibu. Beberapa hal, contohnya pendampingan tadi ke admin-admin yang ada di puskesmas, sudah ada 3 puskesmas gitu ya. Terus monitoring tindak lanjutnya ke masyarakat juga sudah sangat berjalan, dan juga pelibatan terutama dari CSO ini mungkin praktik baik yang akan kami dokumentasikan dan kami jadikan sebagai dasar nanti pengembangan pengelolaan pengaduan ke depannya. Ini mungkin kalau didokumentasikan, kami setiap tahunnya itu ada namanya kompetisi pengelolaan pengaduan. Ini hal baik sebenarnya, bisa diangkat ke situ. Nah, satu hal, mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin juga, yang ada satu bagian yang belum nyambung terkait program lampu ini. Nah, ini terkait platformnya Bapak Ibu. Jadi latar belakang, kalau saya 4 tahun ke belakang itu sebagai admin nasional SPN 4 lapor. Nah, kita bicara dulu dari dasar hukumnya ya Bapak Ibu. Untuk aplikasi pengelolaan pengaduan itu di Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik itu dibagi 2 aplikasi. Ada yang namanya aplikasi umum dan aplikasi khusus. Nah, untuk pengelolaan pengaduan secara nasional itu kita sudah sebenarnya kerangka hukumnya sudah lumayan lengkap.
Permentan 62 tahun 2018, ada roadmap-nya di Permentan 46, dan ada Capman-nya. Itu sudah ditetapkan aplikasi umum bidang pengolahan pengaduan pelayanan publik itu menggunakan SP4 yang lapor. Nah, tata kelola kalau secara nasionalnya ini ada 5 lembaga. Ada Menpan, kami yang mengembangkan kebijakan, Kemendagri. Nah, nanti saya secara khusus akan meng-highlight terkait fungsi Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah ini. Terus ada Kominfo, pengembangan jaringan dan pemeliharaan sistem, pengawasnya Ombudsman. Jadi aplikasi lapor juga sudah terhubung dengan Ombudsman nasional dan perwakilan seluruh Indonesia. Dan selanjutnya ada KSP sebagai pengendali program prioritas nasional. Nah, satu hal yang belum Terlambat dari Istanbul. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahri terkait dengan program ADANI, jadi penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil. Tema berbes memang di isu kesehatan ibu dan bayi baru lahir, di isu KIWPL. Kami dengan teman-teman tim dari SK ada, kami sebutnya adalah laboratoriumnya atau pilot projectnya ada di 2 desa dengan model desa siaga kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Awalnya itu, jadi bagaimana membuat sebuah sistem di desa biar masyarakatnya juga terlibat secara aktif. Jadi stakeholder yang ada di desa bukan hanya masyarakat saja, tapi ada pemerintah desa, BPD, lembaga-lembaga yang ada di desa, tokoh masyarakat dan lain sebagainya itu terlibat aktif. Nah, pertama yang kami lakukan otomatis bagaimana mengadvokasi pemerintah desa agar hal ini bisa terwujud. Akhirnya kami bentuk yang namanya tim penggerak. Bahwa terdapat total jumlah pengaduan yang masuk masyarakat sebanyak 217 aduan, di mana terdapat 99 aduan diantaranya belum direspon oleh OPD masing-masing. Total presentasi tindak lanjut adalah 54% aduan telah direspon dan 45,7% belum direspon. Jika ditilik dari periode semester aduan, maka aduan yang belum direspon pada semester awal pada tahun 2022, artinya periode bulan Januari sampai dengan Juni 2022 adalah periode paling banyak aduan masyarakat yang tidak direspon oleh OPD. Yang cukup menarik dari persentase jenis aduan yang masuk, 65% diantaranya adalah aduan yang mengeluhkan tentang non-infrastruktur, sedangkan 34% aduan di bidang infrastruktur. Artinya ada banyak bidang sosial dan non-infrastruktur lainnya yang menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Brebes. Karena Sambu adalah kanal aduan yang sifatnya lintas sektoral di lingkup Kabupaten Brebes, maka ada beberapa instansi vertikal yang mendapat aduan dari masyarakat. Beberapa instansi vertikal diantaranya adalah seperti Polres, BPN ataupun Samsat. Dari analisa itu, OPD yang belum melakukan responsif terhadap aduan itu cukup banyak, Pak. Mungkin masing-masing OPD punya alasan tersendiri. Namun demikian kami Kominfo tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.